Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang perputaran atau yang biasa disebut dengan rotasi. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah dengar ya tentang rotasi. Rotasi ini bisa kalian jumpai pada pembelajaran IPA saat bumi mengelilingi matahari. Nah, pada matematika, perputaran atau rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal perputaran atau rotasi dalam matematika, kalian hanya perlu memahami tabel berikut ini, tabel ini. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinat x, y, maka koordinat bayangan hasil rotasinya dapat dilihat pada tabel berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 aturan dalam menyelesaikan soal-soal perputaran atau rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan 90 derajat. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi awalnya A, X, Y dirotasikan, bayangannya akan menjadi negatif Y, X. Yang kedua, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan negatif 90 derajat. Awalnya A, X, Y dirotasikan menjadi Y, negatif X. Kemudian yang ketiga, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan 180 derajat. Awalnya A, X, Y dirotasikan menjadi negatif X, negatif Y. Yang keempat, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan negatif 180. Awalnya A, X, Y dirotasikan menjadi negatif X, negatif Y. Rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan 270 derajat. Awalnya A, X, Y dirotasikan berubah menjadi Y, negatif X. Yang terakhir, rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putar alfa sama dengan negatif 270 derajat. Awalnya A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen negatif Y, X. Nah, coba kalian amati keenam aturan ini. Oke. Bisa dilihat jika rotasinya dengan pusat O dan sudut putar 90 derajat sama dengan bayangan yang dihasilkan oleh rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putarnya negatif 270 derajat. Ini min atau negatif Y, X, ini juga negatif Y, X, sama ini. Kemudian untuk negatif 90 derajat sama dengan 270 derajat, sama-sama Y, negatif X. Untuk 180 derajat dan negatif 180 derajat juga sama, negatif X, negatif Y. Di sini ya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan tentang perputaran atau rotasi. Sebelumnya, kita akan mengerjakan soal-soal berikut ini dengan cara manual menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini dan menggunakan GeoGebra. GeoGebra sendiri adalah aplikasi yang berbasis Android dan juga Windows. Tapi untuk kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra berbasis Windows. Mari kita simak. Yang pertama di sini diberikan titik A 7,3. Tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R O, 90 derajat. Di sini maksudnya adalah rotasi dengan sudut pusat O 0,0 dan titik putarnya dan sudut putarnya 90 derajat. Oke. Yang pertama kita akan menyelesaikan dengan cara manual. Di sini ada A 7,3 dirotasikan. Di sini ya kita bisa lihat jadinya negatif Y, X. Y-nya kan di sini 3, berarti berubah di sini menjadi negatif 3. Sedangkan ini tetap ya 7. Ini tetap X, di sini tetap 7. Oke. Jadi bayangannya adalah A aksen negatif 3,7. Ini adalah cara manual. Sekarang kita akan mencoba dengan aplikasi GeoGebra. Ini adalah aplikasi GeoGebra. Kita lihat tadi A-nya 7,3. Oke, kita klik di sini poin. Kemudian kita cari koordinatnya 7,3, berarti di sini ya 7,3. Setelah itu kalian titik putarnya, titik rotasinya, titik pusatnya, misal kan 0,0 di sini ya, di sini. Nah, ini kita namakan B, tidak apa-apa ya B, padahal di sini O, tapi sama-sama 0,0 titik koordinatnya. Kemudian kita slider, klik slider. Oke, slider. Kemudian klik di mana saja, misalkan di sini ya, di saya klik. Kemudian ini kita klik angle. Ini kita klik dari minimalnya negatif 360 sampai maksimalnya 360 derajat. Oke. Kita klik OK, maka akan muncul seperti ini slider. Pada input ketikkan rotate ya. Ketikkan rotate kurung buka. Oke. Di sini yang mau dirotasikan itu apa? Misalkan yang mau dirotasikan titik A, tinggal ditulis saja A, gitu ya, A, koma, angle-nya di sini kita alfa, koma, rotasi pusatnya di mana? Pusatnya kita pakai pusat yang 0,0. Di sini namanya B. Berarti tulis saja di sini B. Kemudian habis itu enter. Maka ketika kita akan sudut putarnya 90 gitu misalnya ya. 90. Ini digeser sampai kita mendapatkan 90. Sudah 90 ya. Kita lihat. Oke, no. Oke. Nah. Oke. Awalnya kan di sini 7,3. Dirotasikan 90 derajat ini menjadi negatif 3,7. Sama kan seperti yang tadi. Seperti itu ya jika menggunakan GeoGebra.
Oke, sekarang kita masuk soal yang kedua. Diberikan titik B 2,-3, tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R, O, negatif 90 derajat. Oh ya, perlu diketahui jika dirotasikannya berlawanan arah jarum jam, maka sudut putarnya itu adalah positif. Tetapi jika searah jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Oke, untuk soal nomor 2, kita menggunakan cara manual saja, sama seperti soal nomor 1 ya. Kan sudah tahu ya yang soal nomor 1 tadi menggunakan GeoGebra. Kalian bisa mencobanya sendiri. Oke, kita tahu kalau B 2,-3 dirotasikan sudut putarnya negatif 90 derajat. Kita pakai rumus yang kedua ini. Awalnya XY berubah menjadi Y, negatif X. Y, kita lihat di sini. Y-nya negatif 3. Berarti di sini tetap negatif 3. Di sini Y berubah menjadi negatif X. Berarti di sini awalnya 2 ya, berubah menjadi negatif 2. Jadi bayangannya adalah B aksen negatif 3, negatif 2. Gampang ya, kalau kalian bisa memahami tabel ini sangat mudah sekali. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Diberikan titik A 1,2 dan B 2,4. Tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R, O, 180 derajat. Rotasi dengan pusat O 0,0 dan sudut putarnya 180 derajat. Di sini kita memakai yang ketiga ini ya. A 1,2 dirotasikan ya, di sini A XY berubah menjadi negatif X, negatif Y. Berarti tinggal ditambahkan tanda negatif di depannya, negatif 1, negatif 2. Jadi bayangannya adalah A aksen negatif 1, negatif 2. Itu untuk yang A. Untuk yang B di sini 2,4 dirotasikan berarti menjadi negatif 2, negatif 4. Di sini B aksennya negatif 2, negatif 4. Oke, untuk soal yang ketiga, di sini diberikan titik C negatif 6, negatif 3. Tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R, O, 270 derajat. Oke. Berarti otomatis kita akan memakai yang ini ya, 270 derajat. Awalnya negatif 6, negatif 3. Dirotasikan dengan pusatnya O 0,0 dan sudut putarnya 270 derajat. Maka bayangannya di sini negatif 3,6 menurut di sini ya. Jadi bayangannya adalah C aksen negatif 6, negatif 3,6. Oke, di sini untuk yang selanjutnya diberikan titik D 1, negatif 5. Tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R, O, negatif 270 derajat, kemudian dirotasikan lagi terhadap R, O, negatif 180 derajat. Berarti ini ada 2 kali perputaran. Oke, yang pertama diputar ya di sini dengan sudut putarnya negatif 270 derajat, kemudian diputar lagi dengan sudut putarnya negatif 180 derajat.
awalnya 1,-5 dirotasikan bayangannya akan menjadi 5,1. Berarti kita lihat di sini ya. Oke. Kemudian dirotasikan lagi dengan sudut putar negatif 180 derajat yang awalnya 5,1, bayangannya menjadi negatif 5,-1. Jadi bayangannya adalah D aksen 2 negatif 5,-1. Oke, untuk yang selanjutnya, nah tadi kan hanya titik-titik. Ini kita akan merotasikan sebuah bangun datar. Oke, kita lihat di sini. Diberikan titik A 1,5, B 5,4, dan C 1,1. Tentukan bayangannya jika dirotasikan terhadap R O, 90 derajat. Oke. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Berarti kita rotasikan 1/1. A 1,5 dirotasikan menjadi A aksen negatif 5,1. Oke, yang B juga seperti itu. Awalnya 5,4 dirotasikan menjadi negatif 4,5. Sedangkan C 1,1 dirotasikan menjadi C aksen negatif 1,1. Ini kalau kalian mengerjakan secara manual. Sekarang kita mencoba dengan memakai aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita buka. Kita akan membuat titik-titiknya terlebih dahulu. A berapa tadi? A 1,5 ya. A 1,5 berarti di sini. Kemudian B 5,4. B-nya berarti 5,4. 5,4. Jadi di sini ya, 5,4. Kemudian C-nya tadi 1,1 di sini. Nah, jadi kita sudah ada titik A, titik B, dan juga titik C. Ini jika poligon kita gabungkan ya, titik A, titik B, titik C, dan titik A ini digabungkan menjadi satu. Ini akan berubah menjadi sebuah segitiga. Ini kita namanya dihilangkan saja, kita labelnya tidak usah, jadi titik-titiknya saja. Ada A, ada B, ada C. Kemudian kita akan membuat pusatnya. Pusatnya adalah 0,0, berarti kita klik di sini. Oke. D ya, pusatnya 0,0. Kemudian buat slider, klik di sini slider. Di mana saja terserah, misal di sini, klik. Tetap seperti tadi ya, yang soal pertama, angle ini adalah tetap di sini kita menggunakan negatif 360 derajat, maksimalnya 360 derajat. Di OK, maka akan muncul seperti ini. Di input kita masukkan di sini rotate kurung buka. Oke. Yang akan dirotasikan kan ini segitiga ini ya, berarti ketik di sini ya, namanya poli 1. Jadi diketik saja poli 1, koma, di sini klik alfa, koma, titik pusatnya yaitu D, di enter. Oh ini salah, ini rotate, maaf salah ketik ya, rotate. Oke, kita enter. Tadi soalnya adalah dirotasikan 90 derajat. Maka kita di sini slidernya diarahkan ke 90 derajat. 90. Oke, sampai 90 ya. Oh, susah sekali. Ngepas biar pas 90. Ini kan 92 ya pasnya. Oke, 90. Harap bersabar.
Udah ya, di sini alfanya berubah menjadi 90 derajat. Nah, kita bisa lihat ya, A menjadi A aksen di sini ya. Awalnya A berubah jadi A aksen di sini, B di sini B aksen, C di sini C aksen. Dengan kata lain di sini adalah negatif 5,1. Kita lihat negatif 5,1. Sama ya. B-nya, B aksennya negatif 4,5. Di sini negatif 4,5. Oke, yang ketiga di sini negatif 1,1. Berarti di sini negatif 1,1. Hasilnya bayangannya akan sama ya, secara manual dan juga menggunakan GeoGebra. Kalian bisa pilih lebih suka menggunakan yang manual atau yang aplikasi GeoGebra ini. Ini yang 90 ya. Kita bisa merubah-rubah seperti ini. Nah, ini ya sesuai ininya. Lihat, oke. Diputar sampai kembali lagi jadi 360. Kalau misalkan di sini kita 0 gitu ya, kita koma. Oke. Nah, yang negatif ini berarti searah jarum jam seperti ini. Sedangkan kalau positif itu akan berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini ya, ini ke sini berarti kan berlawanan arah jarum jam. Gini ya. Baiklah. Sekian atas materi hari ini tentang perputaran atau yang biasa disebut dengan rotasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu jaga jarak minimal 1 meter, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Mari kita ikut berpartisipasi untuk melawan COVID-19. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya via WA. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.